kami ngumpulin, kami kasih apresiasi, tukarkan jalan tamu dengan rupiah. Nah, itu apa namanya, hashtag kami lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang lagi dengerin di rumah aja dan juga anggota Tenas dimanapun kalian berada. Ya, semoga kalian yang ngedengerin podcast ini, semoga kalian semua sehat selalu ya, Ca. Oke. Oh iya, terus gimana nih, Ca? Kita hari ini mau ngapain nih? Kita hari ini. Oh ya, sebelum mulai podcast ini, aku tuh mau rekomendasi ini buat warga Bandung yang pengen asik-asik atau cuma sekedar nongkrong atau cuma mau nugas dengan nyantai gitu. Kalian bisa banget nih datang ke Blue Space Cafe and Creative Space yang ada di Jalan Prabudi Munto nomor 22, Dago Bawah, Bandung. Nah, di Blue Space ini juga nih, Ca, di sini tuh menerapkan protokol kesehatan nih, 3M. Jadi 3M itu apa, Ca? Mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Ya ngomong ini nih, kita pakaian saya dari sih. dulu guys sih, biar enak. Mau dipakai. Oke. Iya, ini atuh pakai dulu, kan? Boleh. Buat diri sama Oh iya. dulu lah. Iya nggak sih? Ini ya, bersih ya. Ngobrol santai. Oh iya, sebelumnya nih, sebelum kita mulai ke ini ya, ke Podcast podcast hari ini, kita kenalan dulu nih, Ca. Halo, aku Faza. Aku di sini sebagai MC dari podcast Suara Lingkungan 3.0 dan sama teman aku juga. Aku Caca, aku dari MC juga di podcast kali ini. Dan juga kali ini kita tuh mengundang salah satu narasumber sekaligus tamu lah ya. Iya. Dari mana nih? Ayo, boleh. Ya, boleh. Kenalan aja lah. Oke. Jadi pertama saya Alivio Momestisio, saya dari Red Energy Oil. Gitu. Nah, saya sendiri dari Red Energy Oil juga. Nama saya Muhammad Giri. Panggil aja Giri. Oke. Giri dan Vio. Giri dan Tio. Yaps. Oh iya. Boleh dikenalin nggak sih sebenarnya Like Energy Oil tuh kayak gimana sih? Terus kalian tuh sebenarnya kalian ngebangun ini tuh karena apa? Atau karena mungkin kalian kepikiran apa gitu sampai bisa terbentuknya Like Energy Oil ini? Iya. Boleh Mas Pio. Jadi sebenarnya Usulnya ya. banyak yang penasaran juga ya, kenapa kita tuh bangun ini company gitu, Red Energy Oil. Pada dasarnya jadi saya ceritain dari tahun 2019. Jadi perusahaan idea saya itu pertama dari saya pribadi, dari Vio pribadi, tahun 2019 bulan November. Nah, jadi saya tuh ada korelasinya sama kuliah saya. Jadi kuliah saya itu jurusan logistik bisnis kan. Jadi saya senang banget ekspor impor. Waktu itu saya ngelihat berita, kalau nggak salah dari CNBC Indonesia, bahwasanya ada kuota ekspor minyak jelantah itu dibutuhkan oleh Belanda. Nah, saya tuh bingung di situ, memang minyak jelantah bisa jadiin apa ya? Gitu. Bisa jadi apa? Energi apa gitu kan? Akhirnya saya observasi, almost 1 bulan lah. Saya 1 bulan observasi, oh ternyata bisa dijadikan energi terbarukan yaitu biodiesel. Nah, itu ceritanya dari situ idenya. Nah, setelah itu saya bangun tuh masih sendirian, belum ada Mas Giri ya Mas. Belum ada Mas Giri, saya masih sendirian. Pada akhirnya, oh ini harus banyak orang, saya kekurangan manpower gitu, karena kan banyak yang harus divisi juga. Akhirnya saya ceritain lah ke Mas Giri untuk jadi mitra. Mas bantuin saya dong untuk bangun ini company gitu. Waktu itu namanya belum Red Energy Oil. Waktu itu namanya Hijau Sejahtera Nusantara. Menghijaukan mensejahterakan Nusantara. Itu ceritanya gitu ya. Cuma berhubung nanti cita-cita kami tuh pengen jadi ekspor internasional kan, jadi kita berubah pakai bahasa Inggris ya, ceritanya gitu. Itu ide pertamanya tuh tahun 2019 sampai pertama kali kita mulai on the ground itu 2020. Jadi baru-baru gitu. Tahun 2020 kami baru on the ground. Oh, berarti yang pertama kali buat apa ya, ada ide buat ngebangun itu dari Vio sendiri ya? Iya. Kalau misalkan boleh tahu ini yang Red Energy Oil ini domisilinya di mana sih? Kami di Bandung. Oh, Di Bandung Timur. Di Ada kantornya nggak Cipakarum. sih? Ada. Di mana? Gimana Pak Giri? Di itu alamat ini. Ya, Alamat boleh. itu di Cipakarum.
B1 nomor 80 dekat GBLA. Oh, Dekat Sekolah sana. GBLA. oh di apa sih Gede Bagi? Iya. Kawasan di situ, kawasan industri kan di situ kan. Oh iya benar. Betul. Oke. Pernah ke Gede Bagi? Kan jatuh. Iya di situ. Dikat ya maaf. Masih gak sih? Oke. Mulai lagi. Dan sini kan. Aku tuh mau nanya nih sebenarnya kalau dari RO sendiri itu ini tuh sebenarnya ngolah atau gimana gitu. Karena yang aku lihat ya apa sih maksudnya si minyak jatah itu kayak diolah gitu loh, terus di apa sih dipasarin gitu. Ya, kegiatan. Sebenarnya tuh diapain sih gitu minyak jatah itu? Jadi kalau si Red Energy Oil sendiri itu kita lebih ke handling, tapi tidak diolah. Si produknya tidak kami olah. Hanya disaring aja gitu. Cuma Handling. disaring aja. Jadi handling yang tepat supaya itu satu tidak jatuh ke tangan yang salah. Sebutkan saja bahwasanya jatuh ke tangan yang salahnya adalah minyak tersebut disuling atau digunakan kembali oleh yang pihak tidak bertanggung jawab. Itu kan riskan banget gitu. Riskan banget ya. Itu adalah brand image. Rata-rata orang Indonesia itu mikirnya, oh ini minyak jelantah tuh bisa dipakai lagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu handlingnya kayak gitu. Supaya nggak jatuh ke orang yang salah, itu nomor satu. Nomor duanya untuk adanya pertanggungan hukum di situ tuh. Jadi bahwasanya kami itu adalah badan yang mumpuni dan bersertifikasi untuk handle ini gitu. Jadi orang-orang yang ngumpulin juga tetap kami lindungi gitu. Oh iya betul, adanya bahwasanya ini masyarakat ini kirimnya ke kami minyak jelantahnya untuk kami distribusikan ke pihak eksportir untuk disalurkan dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira itu sehari ngangkutnya kira-kira segimana? Sehari bisa sampai 500 kilo. 500 kilo. 500 sampai 800. Pakai apa tuh? Ngangkutnya? Kami ada Pakai mobil biasanya. ada motoris juga. Jadi ada tim itu Sobat Reo ya sebetulnya. Sobat Reo ini ada yang pakai pick up. Bila mana ada pengangkutan yang besar. betul. Contohnya seperti kayak bank sampah itu kan besar gitu kan. Ada juga yang kecil-kecil. Yang kecil dari outlet, misalnya dari kayak restoran, kafe-kafe gitu kan. Nah, itu bisa pakai motor gitu. Nanti Sobat Reo yang ngambil terus ke gudang kita gitu, melakukan penyaringan. Tapi juga kami ada beberapa motoris juga. Jadi kan betul, nama mitra kami adalah Sobat Reo. Jadi kita sebutinnya gitu lah, Sobat Reo. Nanti teman-teman dari HMTL juga harus jadi Sobat Reo ya. Siap. Jadi kita bantu save the world sesuai baju saya kan. Save the world gitu. Siap. Nah, ada motoris, terus kalau misalnya mobil box itu kami sediakan fasilitasnya untuk mobilitasnya lebih mudah. Kayak gitu. Sebenarnya RL ini tuh udah kerja sama apa aja sih gitu sama perusahaan apa atau emang cuman orang-orang biasa aja gitu atau misalkan sama masyarakat gitu. Sebenarnya udah kerja sama siapa aja gitu. Nah, untuk kerja sama sih kita udah sama brand-brand yang besar-besar juga ya. Yang contoh kayak Nikan. Terus Nikan itu kan yang KHLP-nya. Itu mitra pertama. Itu mitra pertama Red Energy Oil. Semua ikan tuh. Nah, jadi kalau outlet udah diambil berarti udah pasti ganti minyak, nggak mungkin pakai minyak Iya. Nah, yang udah kerja sama tuh ikan, Trans Hotel, itu yang besar-besar kan, Gopek Bensu kayak gitu-gitu. Itu udah kerja sama. Dan masih banyak lagi. Itu hampir 500-an lah kalau dulu di database kami ya. Itu 500. Jadi itu di luar Bandung juga ini ya? Ada. Dan mitra kita di luar Bandung juga banyak kan, di Tasikmalaya, di Garut, Cicalengka, Ciamis, sampai Jabodetabek juga udah ada. sebar luas banget nggak sih maksudnya? Udah nggak di jangkauan kota Bandung aja tapi di luar kota juga gitu. Honestly, for 1 tahun ini kami bangun, ya kami bangga sih akan terjangkauan sejauh itu gitu. Terutama, gini, kalau mitra ada yang paling saya banggakan. Jadi saya tuh kalau restoran, terus kafe atau hotel itu kan udah biasa. Maksudnya mereka pasti produksi makanan, gitu. Kasarnya pasti pakai minyak. Nah, yang saya bangga itu ada ketertarikan di sini bank sampah. Itu bank sampah itu dari Kecamatan Panjalan ya Pak Zira? Kecamatan Panjalan sama Kecamatan Bojong Soang. Nah, jadi kader-kader PKK-nya ibu-ibu PKK itu dia sounding ke ibu-ibu yang lain bahwasanya ini minyak tuh bisa diperbaharui atau bisa dikirimkan ke Red Energy Oil untuk ada namanya penanganan seperti itulah. Sosialisasi. Ya tuh, jadi kami diundang sama Pak Jadi juga ada, kami ada foto-fotonya.
bisa lihat di redenergyoil.id Boleh. Instagramnya. Kami edukasi lah di sana, dan 80% itu masyarakatnya kurang teredukasi masalah minyak jelantah itu. Jadi betul. Jadi ini for share aja ya. Rata-rata ibu-ibu itu sudah pakai, ya dia dibuang aja ke saluran air. Iya. Dia buang aja ke tanah. Nah, akhirnya mereka nanya kan dampaknya apa Pak Vio, Pak Giri? Nah, kami jelaskan di situ edukasi. Akhirnya terciptalah 2 bank sampah itu, bank sampah bersinar dan bank sampah sehati. Kalau bank sampah bersinar sebetulnya sudah diciptakan oleh Buffet. Oh iya, Ya. aku juga pernah sempat baca sih yang bank sampah bersinar. Yes, Oh, gitu. iya. Itu hebat, orang-orang hebat di situ. Dan juga satu lagi bank sampah sehati, itu Bu Juli. Nah, jadi kami bersinergi dengan ibu-ibu gitu. Dengan ibu-ibu. Itu yang paling kami banggakan sih dari seluruh outlet perusahaan maksudnya kurang, ya udah biasa aja gitu. Tapi yang paling saya kenal tuh karena saya touch langsung dengan masyarakat dengan Iya. ibu-ibu gitu. Oh, Saya touch langsung di situ kan. Jadi lebih berkesan Yes. gitu ya. Gitu. Dan target kita ke depannya 151 perusahaan harus punya bank sampah. Gitu. Ceritanya. Oke, balik lagi nih ke tentang penyaringan minyak jelantah. Ini tuh sebenarnya si minyaknya tuh disaring itu pakai apa sih? Kayak ada alat tertentunya atau alat khususnya gitu? Oh, ya. Yang pasti ada. Ada alat khususnya itu untuk penyaringannya biar misalnya ampas-ampas yang tebalnya gitu ya, misalnya yang besar, ukuran besarnya itu tersaring sampai ke partikel kecil kayak apa ya, terigu gitu kan. Itu nggak boleh masuk tuh. Iya, iya. Jadi nggak bisa diolah kalau misalnya MNI-nya tinggi itu kan. MNI itu kayak kotoran dan kadar airnya, kalau misalnya itu nggak bisa diolah Iya, jadi iya. gitu. Nah, jadi kita ada penyaringan namanya mikron. Mikro. Ya, nah itu misalnya pori-pori untuk penyaringannya kecil. Nah kita cuma butuh itu doang untuk penyaringan. Sama mikronnya, yang mikron yang kita pakai itu ke pori-pori kecilnya 200 sampai 500. Jadi kecil banget. Bisa nanti dicek aja di toko, ada dah, kecil banget. Jadi kalau kita nyaring satu jari-jari itu bisa lama banget. Karena kan dia nyaring. Hasil saringannya tuh pasti dimasukin kayak ke dirijen gitu ya, atau Ya. ke dirijen gitu? Kayak gitu. Inventory-nya kita pakai Dirijen. jen-jen. Astagfirullah. Tapi ini kita ada juga apa penampungan yang besarnya. Itu di IBC itu daya tampung satu IBC itu 1000 liter, 1000 kilo, 1 ton kan. Itu IBC. Itu sekali tuh, 1000 ton. Ya kadang enggak, kalau kita sih sehari nggak sampai 800 masih Tergantung ya? 800. Tergantung. Hampir mendekati 1 ton. Ya kira-kira kalau misalnya dari minyak jelantah ini ada nggak sih dampak ke lingkungannya gitu, apakah dampak negatifnya atau apa aja? Nah ini dampaknya menarik juga nih buat dibahas karena setelah kita turun ke lapangan masih banyak banget ya, banyak banget, hampir 80% orang yang kita datang itu nggak tahu menahu jelantah ini bahaya gitu. Betul, Iya. betul sekali. Ini tuh kita mau gimana ya, kayak kalau misalnya nggak di handling dengan benar bakal balik lagi ke kita. Contoh gini, kayak misalnya ibu-ibu di rumah gitu ya, habis masak dia buang ke saluran air contohnya. Iya. Itu nanti ibu-ibu tuh harus nyiapin uang buat ganti pipa tuh pasti. Kan tersumbat kan nanti Iya, kan. iya. Oke, sisanya dia masuk ke aliran air, ke selokan. Selokan jadi nanti jadi bau. Wah, jadi nggak enak lah gitu ya. Baunya, warnanya gitu kan. Ngalir lagi dia. Ngalir lagi ke sungai. Nah, dimana nanti minyak ini kan diamnya di muara-muara gitu kan. Dia diem di permukaan air. Nah, nanti di permukaan air tuh misalnya sinar matahari nggak bisa masuk, oksigen nggak bisa masuk, bakteri lah muncul di perairan. Nanti ke laut lagi kan, nanti ke laut tetap itu menutupi permukaan air, memunculkan bakteri. Bakterinya nanti kena ikan yang ditangkap sama nelayan dijual lagi ke kita. Jadi balik lagi. Iya, balik lagi ke kita lagi. Dampaknya ke kita Iya. lagi. Ke kita lagi. Iya. Terus, oh saya nggak buang ke lingkungan kok. Kita mau goreng nih sampai habis. Ini banyak juga di apa outlet gitu ya. Iya. Beberapa outlet yang sebelumnya nih ngelakuin kayak gini. Jadi dia tuh dipakai sampai habis. Dia ditunggu surut dulu, Iya. ditambah lagi yang baru. Atau dia enggak kok, kita dipakai buat sambal kata dia. Nah, itu kan dimakan gitu kan. Dia lagi investasi buat sakit jantung. Iya, benar ya. Lagi investasi. Suatu hari dia bakal ini. Sekarang dia Receh banget. apa ya, maksudnya nge-saving cost. Saving cost dia setengahnya 6.000 lah ya buat gak ngeganti itu. Tapi kalau timbulnya penyakit
nggak munculnya trust sama masyarakat kan outletnya lagi nanti tanggung jawab. Betul. Kita sebagai pelaku usaha juga kan harus punya tanggung jawab kepada ini pelanggan-pelanggan kita juga kan. Tambahin, mungkin kan alasannya ya, oh saya nggak buang ke air kok, saya buang ke tanah, sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Mau dia buang ke air, mau ke tanah, sama aja. Ekosistemnya, makanya itu yang pengen cita-cita Reo tuh apa ya istilahnya, kami harus kejarkan save the world. Karena kalau bukan sama kami, sama siapa lagi kan? Kayak gitulah. So banyak di sana tuh yang kurang tahu edukasi, sehingga gini, misalnya dia buang tuh, ibu-ibu atau masyarakat tuh dia buang ke air, itu kan minyak dan air itu nggak bisa nyatu, ya kan molekulnya beda, lebih kecil air kan, lebih partikelnya lebih kecil air, sehingga kalau udah banjir bau nih, yang disalahinnya pemerintah kan, oh ini pemerintah nih gini gitu, padahal itu adalah efek masyarakat sendiri, itu kan yang harus diedukasi. Nah ibu-ibu yang kemarin kami temuin itu, alhamdulillah jadi pengerti ya, makanya ibu bantu dukungan kami gitu, istilahnya ini harus diedukasi banyak. Apresiasinya dari kami itu kami kasih ibaratnya sok bu atau masyarakat luas ya atau mitra-mitra kami sobat Reo itu dengan anda ngumpulin kami kasih apresiasi tukarkan jalan tamu dengan rupiah. Nah itu apa namanya hashtag kami lah, tukarkan jalan tamu dengan rupiah. Itu kami ada 2 hashtag, save the world, tukar jelantah jadi rupiah. Betul. Ya, tapi harus didukung juga ya nanti sama pemerintah. Harus. Kita yang harus dibayar. Pastilah. Kan kalian yang gini gitu kan. Oke, apa lagi ya? Oh iya, aku tuh mau nanya nih kalau misalkan dari kayak pemasok minyak jelantah kayak misalkan restoran atau apa bermitra sama kalian tuh caranya tuh kayak gimana gitu, maksudnya bayar nggak atau emang gimana gitu? Maksudnya bisa nyampe ke kayak cara bermitra ya nyampe ke kalian tuh nyampe kalian kayak gimana gitu apa mantap. Nah jadi kalau misalnya proses bagaimana cara bermitra dengan Red Energy Oil, biasanya tuh outlet tuh didatengin dulu sama sobat Reo, ditanyakan apakah ada penggorengan di sini. Kalau ada penggorengan sudah pasti ada jelantahnya kan. Nah nanti kita minta data outletnya seperti yang halaman, terus siapa yang punya. Nah nanti kita data. Setelah kita sepakat untuk pengambilan ya, dengan misalnya karena kita kan melakukan itu tuh menukarkan dengan rupiah, kita sepakat dulu nih sama si outlet ini, oh ya sepakat harganya sekian, pengambilan misalnya per minggu, oke, per minggu sekian jadi oke. Nah nanti setelah 1 minggu jalan kan pengumpulan tuh kan, nah nanti outlet ini tuh ngabarin sama sobat Reo. Nah sobat Reo tuh nanti di confirm untuk melakukan penjemputan. Syaratnya cuman KTP. Oh, Kami aja beli. Betul, tidak dikenakan biaya administrasi, malah kami fasilitasi. Gratis lah ya. Iya, gratis for free gitu. Bisa nih kayaknya. Bisa dong. Malah kita yang bayar kalau gitu ya. Kita bisa tukar sama uang lah ya. Iya, betul, kita yang appreciate. Minyak jelantah kita tuh ditukar sama uang. Iya. Oke. Buat kedepannya nih dari RO ini ada proyek lain nggak sih selain kan sekarang masihnya kayak pengangkutan ini ya yang jelantahnya gitu-gitu. Kira-kira kedepannya ada rencana lain nggak sih mau ngapain aja bikin proyek lain gitu? Jadi untuk kami sendiri program atau proyeksi ada after Lebaran tahun ini. Doakan saja. Jadi kami akan memperlebar si jangkauan kami, nggak hanya di Jabodetabek dan Jawa Barat, tapi kita akan ekspansi ke Jawa Tengah ya Pak Giri ya, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kami buka mitra di sana. Kemarin juga sempat kita biar kenal-kenalan lah sama bagian sana. Jadi kan sebenarnya yang handling ini nggak banyak orangnya, dan nggak banyak orang tahu gitu. Saya share sedikit aja. Makanya gampang nemuinnya sebetulnya sama yang berkorelasi di bidang ini, di bidang apa? UCO gitu loh. Nah kami kan pengennya ngebentuk company ini adalah waste management gitu. Spesifik jelantah UCO gitu, waste management. Jadi kasarnya oke, Anda punya hotel atau Anda punya restoran, kami bagian waste managementnya, kami handling semuanya, selesai gitu. Jadi kami mengedepankan si restoran itu adalah healthy food, ya kan, green restoran dan lain sebagainya seperti itu. Kami dukung di situ, Save the World yang tadi. Nah, program ini bakal kami launching beberapa brand besar after Lebaran nanti ya Pak Kira. Brand besar yang misalnya nanti juga
kalian tahu lah, tapi saya nggak mau banyak ngomong dulu. Ya, Nggak mau spoiler dulu. Mau spoiler dulu, nanti biar boom aja nanti. Biar Nah. lanjutan. Nah nanti kalau misalnya kalian mampir di outlet tersebut ada tulisan Chef the World, berarti itu udah kerjasama sama kita. Gitu. Jadi ada kerjasama lah, tawaran kerjasama itu dari salah satu grup hotel group, ya salah satu hotel group besar lah. Nah dia nanti setiap hotel dia tuh diserahkan kepada kita, dan ada juga brand franchise internasional yang udah menawarkan. Itu ada 2 brand internasional, terus yang lokalnya ada 1. Yang insya Allah mah ya habis lebaran lah. Amin, amin. Ya, sama program apa Green Talk ya. Green Talk, Kita mau ya. ngadain Green Talk, mungkin nanti kami undang Itu Green Talk HMTL. apa? Jadi Green Talk itu sama pihak-pihak hotel. Jadi mereka tertarik kan sama Reo sendiri. Akhirnya mereka ngadain untuk oke, kita adain aja seminar besar untuk hotel, bahwasanya kita junjung tinggi ini si hotelnya harus jadi green hotel juga gitu. Reo bantu untuk waste manajemennya. Oke, kami bilang gitu kan. Nah, mungkin itu adalah salah satu gebrakan baru di dunia perhotelan ya, di dunia food and beverage gitu, dalam hal spesifik waste manajemennya. Green Talk itu mungkin Mei ya, kalau nggak salah kami jadwalkannya Mei gitu, seminarnya di hotelnya. Nanti kami, insya Allah kami undang lah HMTL untuk datang gitu. Siap. Itu tuh didatengin sama ini kayak owner Yes. hotel, terus founder-foundernya gitu. Betul. Jadi Green Talk tuh fungsinya nanti biar nanti seluruh hotel, seluruhnya, kalau misalnya punya hotel kan masih punya restoran juga biasanya gitu kan, di hotelnya ada restoran gitu. Nah, nanti juga semua itu kerja sama kita gitu. Ya ada tawaran seperti itu. Yes. Jadi kesannya kayak seminar gitu guys. Ya kayak nanti tuh jadi diajak semua tuh si owner dan founder ini biar join yuk gitu, peduli lingkungan sama kita, save the world, save the world with like With Reo. Buat terakhir nih ya, aku mau nanya nih sama Vio sama Giri, ada nggak sih pesan buat masyarakat kayak tentang mengolah limbah minyak jelantah ini tuh kayak gimana, harus gimana gitu? Ada nggak sih Buat pesan? orang-orang tua Ya buat juga. orang-orang tua Boleh. juga, siapa tahu nonton gitu sama anaknya. Iya. Boleh banget. Justru saya orang pertama di Red Energy Oil yang gebor-gebor kali ini. Iya. Ya gitu ya. Jadi pesan saya untuk masyarakat luas, please save your world, save our world gitu ya. Karena pada dasarnya bukan buat kita, buat anak cucu kita nanti gitu. Kalau bukan kita yang mulai hari ini, ya mau siapa lagi gitu. Terus saya berterima kasih sama orang-orang seperti mungkin teman-teman tahu Walhi ya, Walhi, Menteri Kebersihan Kota Bandung. Nah itu tuh orang-orang yang tanpa kita sadari jasanya besar gitu. Saya belum berarti Reo masih jauh gitu. Tapi pesan saya, kalau bukan karena mereka ya kita nggak akan bisa hidup senyaman ini. Dan kalaupun tidak ada mereka, masyarakat luas harus bisa mengerjakannya dengan sendiri gitu. Intinya dari dapur sendirilah gitu. Karena kami masih dari minyak jelantahnya, Anda mau buang itu ke sungai, Anda mau buang itu ke air, Anda mau buang itu ke tanah, efeknya sama. Intinya merugikan, tidak ada yang positif. Air bisa menyebabkan kanker, ya kan? Karena kan air juga, maksudnya dia inang terbaik untuk hal yang positif dan inang terbaik untuk hal yang negatif gitu. Dia bisa bawa kanker, bawa penyakit, bawa bakteri, bagiannya. Begitupun dengan tanah yang ekosistemnya hancur, dan itu kan balik lagi sama kita gitu. Pesan saya tuh gitu. Save your world, save our world. So, kalau bukan dari kamu, dari siapa lagi gitu. Jadi intinya dimulai dari diri kita sendiri. Yes, Ya. dimulai dari diri kita Jadi sendiri kesadaran gitu. kita Iya, dari sendiri kesadaran kita gitu. sendiri. Betul sekali. Contohnya kayak lagi sekarang pandemi kan. Iya. Ya kita kan kalau nggak save Sendiri. care diri Iya. sendiri kan ya kena COVID gitu kan. Ya nggak jauh-jauh lah. Jangan Iya. karena ada suatu virus, jadi kita baru aware. Iya. Tapi jangan dulu nunggu Sebelumnya. virusnya gitu. Iya. Kita harus sudah aware Iya. dari dulu gitu. Kayak gitu. Oke. Ini nih terakhir, ini sebenarnya di luar dari ini It's ya, okay, dari it's okay. RIO. Apa sih, kan ini masih muda-muda gitu, tapi kayak aku lihat tuh kayak udah banyak bisnisnya gitu. Itu gimana sih kayak dari ininya tuh, niatnya tuh gimana gitu? Kenapa Oke. bisa Bangun banyak iya, bisnis lah ya. banyak bisnis. Entrepreneur Iya, banget gitu. banget gitu masih Oke, muda. saya dulu Sangat begini. menginikan apa? Membangun Semangat minat, anak muda gitu. iya. Niat-niat. Ini menarik. Berusaha. Menarik, Iya. sangat menarik. Sangat menarik. Banyak juga saya ketemu sama ya itu karena kita gerak di langsung dengan, karena kan kalau waste management kan hubungannya langsung sama minimal manager gitu. Mereka juga rata-rata ngobrolnya gitu. Saya tertarik dan lain sebagainya. Ini buat anak muda ya di luar sana.
Jadi untuk saya bangun Reo, pertama saya ceritain dulu. Saya bangun Reo itu atas dasar saya bingung karena bisnis saya yang waktu itu sebelum ada Reo itu pusing mau bisnis apa kan, maksudnya udah ya ini turun lagi, ini turun lagi. Akhirnya saya berkomitmen atas diri saya sendiri, udah deh saya pengen jadi orang yang manfaat aja dah. Karena saya waktu itu tuh kebetulan saya muslim kan, saya baca salah satu kajian, bahwasanya ustadz tersebut bilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Gitu. Jadi saya di situ berkomitmen untuk ya udah deh mungkin jalannya di Energy Oil gitu, di Reo gitu loh. Saya udah berkomitmen untuk saya save the world, saya bangun jaringannya. Entahlah saya mau dapat apapun dari situ, intinya saya full power di situ. Jadi saya kerahkan modalnya di situ semuanya, bangunlah Reo gitu. Nah akhirnya dan betul teman-teman adanya itu membangkitkan bisnis-bisnis yang baru buat saya dan teman-teman saya gitu. Intinya pada ya dari ekspor gitu kan, ekspor kopi gitu kan dan lain sebagainya. Intinya yang pernah berhenti Anda coba gitu. Kalau saya sih gitu sih, Harus bergerak. karena saya sadar saya bukan dari orang tua konglomerat gitu ya. Jadi intinya minta modal enggak bisa segampang itu. Kalau gitu Nyari lah gitu. gampang gitu. Saya adalah sendiri, kamu laki-laki gitu. Sedangkan saya jujur, saya kebutuhan saya banyak. Jadi saya tuh orangnya yang pengen, aduh itu sepatu bagus gitu. Ada itu baju bagus, Banyak tahu ya? banyak tahu. Sedangkan orang tuh nggak ngasih kan. Saya juga bersyukur punya orang tua yang kayak gitu lah. Jadi ya lu kerja gitu, lu usaha. Akhirnya saya tergerak di situ. Tapi saya sadar usaha sendiri itu susah. Harus bersinergi. Makanya saya bersinergi dengan Pak Giri dan 2 teman saya di luar sana gitu untuk bangun ini dan banyak hal ke depannya gitu. Nah ceritanya dari situ. Jadi saya nggak pernah berhenti coba atas dasar kebutuhan untuk membeli keinginan. Saya coba apapun itu dan sampai di titik Tuhan mengiyahkan gitu. Intinya balik lagi yang di atas kan, gitu kan, balik lagi yang di atas. Anda coba, Anda try, yang di atas mengiyahkan, no one can stop us gitu. Gitu. Yang hebat bukan yang di atas, bukan saya. Kalau dari Kak Giri sendiri gimana nih? Kalau saya sih buat yang usaha ini gitu ya. Kenapa sih nggak berhenti? Ada lagi usaha baru. Jadi kita yang namanya manusia sih jangan ada rasa puas gitu kan. Rasa puas. Kalau misalnya kita hari ini puas nih, kayak misalnya waktu itu kita bikin copyright namanya. Bikin kita minuman kemasan gitu, copyright. Memang waktu itu lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya kita puas, suatu hari itu yang namanya usaha ada dilahirkan, ada matinya juga usaha. Betul. Kayak makhluk hidup lagi usaha tuh. Nah makanya kita langsung harus mikirin kita manuver kemana lagi nih. Jangan sampai nanti suatu hari kita bangun, gue masih miskin nih. Nah jangan sampai kayak gitu gitu. Kita harus cover masa depan gitu kan. Kita harus mikirin masa depan kita bisa nanti akan berkeluarga. Betul. Khususnya apa ya laki-laki gitu kan. Nah kita mikirin harus jauh ke sana gitu. Oke sekarang gue masih muda, masih bisa nongkrong gitu kan. Nongkrong. Nah kalau misalnya nanti cuman nongkrong doang. Ya kalau nongkrong itu oke sih. Kalau misalnya ngebahas soal kayak lu punya bisnis apa gitu lah ya. Bisa kan kayak misalnya kan saya sama Mas Pio juga kan. Satu tongkrongan gitu kan. Misalnya kita bikin usaha dari SMA gitu ya. Dari SMA. Kita bikin usaha dari SMA, sharing-sharing, kita nongkrong. Tapi kita ngebahas tentang masa depan. Yo nanti di depan kita bikin proyek apa? Oh bikin ini. Atau begini apa? Moving forward. Jadi kalau anak muda tuh harus take risk, fall forward. Boleh jatuh tapi jangan jatuh ke belakang, jatuhnya ke depan. Iya. Jadi sungkurnya ke depan. Kayak gitu sih. Gitu lah pokoknya kalau usaha yang penting niat. Niat dulu aja. Mulai dulu lah. Jangan kira lu komitmennya juga harus dikuatin. Oh itu betul. Sebutin 3 kunci. Konsekuens. Ada 3 kunci yang dijaga sampai hari ini. Saya sama Yo sama teman-teman yang lain itu ada 3 kunci. Ada jujur, komunikasi, tanggung jawab. Itu yang kita jaga selalu. Betul. Aturan kalau 3 ini udah terjalin dengan benar gitu ya, udah istilahnya udah terlaksanakan, itu bisnis apapun istilahnya lancar. Ada masalah apapun tinggal ya udah jujur, gue bikin salah ini dikomunikasikan, terus tanggung jawabnya udah. Jadi alhamdulillah gitu, ini sharing sedikit di luar. Tapi ada korelasinya. Saya sama Giri ini cenderung orang yang nggak mikirin dulu masalah keuntungan. Kalau jadi saya
itu kerjain aja dulu gitu. Iya. Jalan dulu. Jalan aja dulu, niatnya baik aja dulu, niat saya untuk membantu kita aja. Iya. Jadi kalau kita bangun sesuatu sudah memikirkan keuntungan, berarti kita pamrih akan hal itu. Maksudnya kita pasti pikirin hal itu. Gir nggak ada uangnya nih, mana nih? Gir kok gini sih? Gir gimana? Itu kita bakal terus ngacunya ke sana. Kami ya sampai 6 bulan bangun reo, nggak ada kami mikirin keuntungan apa, udah aja bakar gitu. Jalan aja gitu ya. Jalan aja. Capek nggak dibayar, nggak jadi masalah, saya harus kesana kesini, nggak apa-apa gitu. At least satu yang bakal saya dapat adalah networkingnya, dan itu benar. Saya mikirnya gitu, saya dapat networkingnya kok, nanti saya bisa dapat apa? Ternyata benar gitu. Akhirnya bisa dibayar, bukan dalam bentuk finance, tapi dalam bentuk networknya. Benar ya? Itu untuk di reo ini gitu. Akhirnya bisa membuka ke hal-hal yang lain gitu. Dari pintu reo aja kayak misalnya sekarang ada 500 outlet gitu kan, 500 outlet, kita kenal sama 500 outlet ini, berarti kita kenal sama 500 owner. Kalau misalnya kita berkenalan baik nih kan, networking kita baik nih, misalnya saya kepikiran sampai, gue pengen bikin kafe kayaknya sabi ya, tinggal Bisa. mau nggak invest, ada 500 owner di situ. Iya sih. Atau kita punya produk minuman, ada 500 outlet tuh, bisa dititipin minuman gitu. Jadi yang penting tuh rezeki nggak bakal berhenti ke orang yang bergerak. Iya. Yang penting bergeraknya kemana teh. Iya. Yang penting kita positif aja gitu. Betul. Yang penting positif gitu. Tapi kan normal kan? Masih main Mobile Legends kok. Normal, maksudnya masih normal. Normal aja kali ya. Gitu. Normal. Jadi relasinya juga diperlebar gitu Itu ya. benar. Oke, kayaknya udah banyak ya sih info yang kita dapat Iya, dari RO ini, dan juga pastinya ilmu yang banyak banget disampaikan sama Tio dan Giri juga dari RO sendiri. Kayaknya udah ya. udah belum? Masih mau nanya? Nggak apa-apa, sutanya. Iya juga sih. Tapi kayak sebenarnya banyak banget yang bisa digali gitu. Iya. Banyak, Iya banyak sih, banget. banyak banget. Ya, jangan lupa aja follow Instagram. Oh iya. Buat iya kan kayak misalnya mungkin dari kita juga mungkin dari hasil kita ngobrol-ngobrol ini mungkin masih banyak yang kepo nih, kayak makin kepo kan, kayak dari kita mungkin kurang informasinya. Bisa cek juga ya dari Instagramnya Reo. Reo @rightenергyoil.id. Semuanya Inggris. Jadi right energy pakai .id. Oke. Terus tepuk tangan dulu. Boleh? Boleh loh. Yang tepuk tangan sih cuma dari tadi. Ya aku seneng tangan orangnya. Senang mengapresiasi ya Bang. Saya juga terima kasih untuk anak-anak dari HMTL ya. Iya. Harus terus kembangkan seperti ini saya. Makasih juga udah Makasih juga buat kalian yang penting karena datang. nyempetin waktunya untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan. Dengan senang hati. Semoga kegiatan ini jadi kita suara untuk menyelamatkan lingkungannya lebih Betul, tersebar. betul. Ya, jadi nggak cuman mencakup di RO aja, tapi Iya. buat semuanya juga yang nontonin itu pasti bisa bermanfaat lah Betul, ya buat betul. semuanya gitu. Nah, itu tanggung jawab HMTL nanti ya. Untuk tersebarkan Iya dong, pasti lah. Biar ini RIO menyebar ini jangan lupa buat teman-teman juga kita nonton terus kan kita juga podcastnya ini di YouTube HMTL Tenas juga, terus ada di Spotify-nya juga di Ya. HMTL Tenas, jangan lupa dengerin. Jangan lupa dengerin juga yang kemarin tuh soal Ya, yang suara iya. yang kemarin juga pasti Ini yang ini bermanfaat banget sih juga, buat kalian. isinya juga ini. Canda. Oke. Oh iya, jangan lupa juga follow IG-nya MTL Tenas di MTL_Tenas buat bentar aku. Buat kalian kalau misalkan mau nyari informasi tentang lingkungan atau cuman sekedar pengen tahu jadwal podcast kita, boleh banget nih di follow IG kita gitu. Ya di HMTL _Itenas, jangan lupa follow, oke? Jangan lupa subscribe juga YouTube kita di MTL Itenas. Spotify juga follow ya biar Iya, nggak ketinggalan. dengerin juga atau Tak betul dengerin. Oh ya, mau ngingetin juga nih Cak, Ngingetin buat lagi. ini apa sih namanya tuh, buat teman-teman nih ya yang mau nugas enak, gitu, nugas nyaman, tempatnya enak, mau nongkrong juga nih nyaman, bisa datang ke Brewspace. Nah, Brewspace ini ada di Jalan Pragudi Muntur nomor 22 Dago Bawah, Bandung ya. jangan lupa. Nah di sini juga Protokol kesehatan Iya, di sini juga protokol kesehatannya nggak lupa ya.
Jadi sekian aja dari kita. Pokoknya sekian dari aku sebagai MC Caca dan juga Aku juga Faza. Semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ya, udah kayak gitu.